Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama Dr. Zaidul Akbar dan lagi sibuk ngerok ini. Bukan ngerok badan nih Ustaz. Iya. Ngerok alpukat. Lagi ngerok alpukat. Saya juga tidak tahu mau diapakan nih masakan, tapi kita buka dulu Rok. Masya Allah kita buka di acara kita. Fahuwa yashfin. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Alhamdulillah. Ini tambah sehat ini Dok ya. Wish. Ini makanannya kayak begini nih ya. Makan gini tiap hari mah. Bukan hanya sehat Ustaz, tapi mood kita akan akan diperbaiki. Itu yang menarik. Jadi ternyata ilmu pengetahuan menyebutkan bahwa hampir 80% atau 70% imunitas kita itu dibuatnya di pencernaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata imunitas kita atau sistem kekebalan kita itu 70-80% adanya di pencernaan. Artinya sekarang kalau kita ngelihat berbagai macam masalah yang ada pada saat ini, kalau kemarin kita bahas tentang hati itu jiwa, itu akar dasar utamanya. Tapi kalau sekarang kita turun lagi ke bawah, apa yang kita harus perbaiki? Perutnya, pencernaan harus diperbaiki. Ya, itu turun ya, dari hatinya turunkan ke perutnya nih. Betul, dan inilah yang insya Allah kita akan coba nanti buat ya, bagaimana ternyata ini alpukat Ustaz. Ini alpukat. Nah, sekarang kita tambahkan sama ini bawang putih bukan? Bawang putih Ustaz. Iya. Bawang putih. Kan semakin aneh semakin bagus. Iya. Ada bawang putih di sini. Jangan lupa mampir di kafe kita. Kafe Yasmin. Insyaallah. Semua ini ada ya. Insyaallah. Kapan jadi Ustaz? Jangan lupa kalau launching undang saya Ustaz. Siap, saya undang. Jangan kita yang bikin. Gitu. Garam ya? Garam Ustaz. Sama sedikit sama lada hitam. Kebayangkan rasanya kayak apa? Tidak jelas. Tidak jelas. Tapi yang penting enak dan bahagia. Pokoknya bahagia aja. Ya, enak dan bahagia. Jadi selain kita tadi membahagiakan, ini sedikit madu Ustaz. Madu ya, sedikit madu. Sedikit madu. Ini sehat nih Dok, ini Masya Allah ini. Ini luar biasa nih. Seperti biasa kalau 70-80% imunitas ada dan diproduksinya oleh lambung, pencernaan kita ya Masya Allah. Luar biasa nih. Nah. Saya sendiri agak deg-degan nih karena nih insya Allah nih subhanallah akan sangat enak Ustaz. Gitu ya? Sangat enak. Bukan sangat enak. Sangat enak. Gak main-main Ustaz. Sangat enak. Sangat enak. Dan bahagia. Kita coba dulu Ustaz. Dikit lagi. Waduh, tambah garam lagi. Baik, kemudian bawang putih tambah satu lagi. Salam. Tambah sedikit. Terus kita ender lagi. Jadi seperti biasa Ustaz. Ini kalau seandainya siapa? Perut kita nih bisa ngirim WhatsApp ke kita. Nah, ada yang ucapkan jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Dan kita jawab. Wa iya. Dikit lagi Ustaz. Sedikit lagi. Kalau ini mainnya main feeling Ustaz. Oh, itu yang mahal. Itu yang mahal. Level tinggi itu feeling. Ini ibu-ibu juga masakan pakai feeling. Feeling. Level tinggi feeling. Gak usah pakai takaran. Masya Allah. Terakhir ini. Masakan pertama sudah jadi ya. Iya. Insya Allah Ustaz. Best nih. Masalah. Apa yang kita kerjakan setelah ini Ustaz? Nah, terus diapakan ini? Nah, ini taruh mana dulu ya. Taruh sini aja deh. Jadi subhanallah. Ini depan saya ini Ustaz, ini makanannya usus. Ini makanannya usus. Jadi kalau usus kita dikirim makanan kayak beginian, bukannya WhatsApp Ustaz. Dia akan kirim hadiah macam-macam ya. Oh, macam-macam. Terima kasih ya. Karena isinya apa ini? Pertama ada tempe, subhanallah, ada tempe, ada kurma, ada sayuran, ada buah-buahan, ada tempe juga tadi.
Berbagai macam rasa ada, berbagai macam warna ada, dan kita berikan toppingnya di sini, Ustaz. Oh, begitu. Nah, ini toppingnya. Lah ini apa lagi nih? Maka jadinya nanti, aduh, ini juga speechless kesekian kalinya kita dalam Yashfini kita, Ustaz. Ya, resep Yashfini yang berikutnya. Masya Allah. Ini kalau Usus dikasih hadiah ini, dia akan berikan hadiah pada kita. Iya. Dia akan ngasih apa? Mood. Dia akan kasih. Nanti kita akan bahas pembahasannya itu. Oh ternyata ketika Usus itu dalam keadaan yang baik, dia akan memberikan mood yang baik juga ke badan kita, ke pikiran kita. Jadi ternyata urusan mood, urusan apa itu semua itu bukan cuma sekedar urusan biasa, tapi itu dari mulai perut sampai ke otak, sampai ke jiwa, segala macam komplit ada di kita. Gitu ya. Ini yang luar biasa. Ini babnya nih kita nih nampaknya karena kurang ini, kurang mengirimkan cinta kita pada Usus kita ini. Karena Ususnya dizolimi terus. Nah, karena sebenarnya kalau kita kirimi cinta kan dia kirim balik cinta ke kita kan. Benar. Gitu? Makanya Nabi bilang itu Dok, harus saling menghadiahi. Benar. Ya, kalimat Nabi kan gitu kan. Saling menghadiahi ya. Saling menghadiahi ya. Iya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Gitu ya. Atau tahabu. Ya, betul. Jadi ini saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ini kita kasih hadiah ke Usus. Kalau yang hadis yang pertama tadi itu ngucap salam, Dok. Ngucap salam. Kita ucap salam ke Usus nih. Ini luar biasa, Tad. Saling mencintai juga ngucap salam ini. Iya. Salam artinya kan kedamaian, Dok. Betul. Endorfin. Damai, tenang. Kan kalau dikasih ini mood naik juga. Jangan lupa kita kasih cemilan orang pinter. Kerunyus-kerunyusnya. Almond. Ya Rob. Insyaallah. Simple. Allah tuh cinta sama kita ya, Dok. Dan yang luar biasa, kayak begini, ini banyak ide muncul. Ide juga banyak muncul, kemudian nanti banyak kita bisa kerjakan untuk agama, untuk dakwah. Masya Allah. Hanya modal saya tuh gini doang. Ingat ini, Dok. Ingat perbandingan antara tanah Indonesia dengan tanah tempat diturunkannya wahyu. Nah, gimana tuh? Kalau tanah negeri ini, Dok, memang tidak di sini aslinya tidak ditumbuhkan korma. Ya. Ya kan? Tidak ditumbuhkan, aslinya tidak ditumbuhkan zaitun pamannya gitu ya. Tumbuhnya di tanah wahyu padang pasir turun sana. Betul. Baik di Jazirah Arab ataupun di negeri Syam. Tapi Allah SWT berikan ke negeri ini negeri subur yang apa saja tumbuh. Jadi maha adil Allah, betul ya. Betul. Kalau di sana susah tumbuh segala hal gitu. Jadi makanya dikasih sedikit tapi langsung yang berkualitas. Nah, kalau di sini apa aja nih bisa nih tumbuh. Mana nggak tumbuh di Indonesia, Dok? Ya? Tumbuh semua. Nah ya. Tumbuh semua. Masya Allah. Sedikit lagi saya biar ada sedikit pedesnya ini lada hitam. Jadi ada kurma, ada almond, ada tempe. Kalau kayak gini nih makan kapan saja cocok gitu ya? Kapan aja. Gitu ya, nggak pagi ya, siang cocok ya? Yang jelas jangan malam waktu tidur nggak bisa, Ustaz. Makan. Tidur mah. Tidur merem dong makan. Iya. Insya Allah, Ustaz, sepertinya sudah jadi nih. Dikit lagi. Karena saya orangnya yang sedikit rasa yang berkurang itu saya tahu. Lupa sedikit ini tadi si beliau ini lupa masuk. Ini zaitun nih. Zaitun. Saya tuh ingat, Dok, ini mungkin kebiasaan baik ini, Dok, ya, masyarakat Arab, Dok. Gimana tuh? Saya tuh dulu suka makan bareng teman-teman Arab tuh. Zaitun tuh udah kayak apa ya, Dok? Kayak minum. Iya, jadi orang minuman. Kita lagi mau makan apa tuh, makanan roti gitu namanya atau apa itu. Tahu-tahu dituang aja botol. Apa tuh? Zaitun gitu. Zaitun. Jadi saya bilang apa ya, mereka punya kebiasaan yang bagus karena Allah kasih zaitun juga tuh. Betul. Insyaallah. Ajib namanya. Saya spesial Ustaz. Nah, ini. Masya Allah, ini lagi nih, kesaksian saya, ini makanan pertama seumur hidup saya ngerasain, nggak tahu kayak apa rasanya. Saya cuman agak kasihan aja yang lihat ini yang cuma nyuting doang kan. Iya. Kita ucapkan salam dulu ke mereka, kan? Mereka bersabar dengan ujian ini, Ustaz. Saking enaknya nih ya. Maafkan saudaraku ya kan.
Nah, kita terima dengan cinta, Dok. Masya Allah, silakan. Ini kok kayak gado-gado, Dok ya? Oh, ini gado-gado versi mutakhir. Gado-gado versi mutakhir. Ini seri termutakhir nih ya. Ini mutakhir nih, karena ini protein ada, karbonya ada, lemak ada, apalagi ya, serat ada. Aduh, komplit semua deh. Ya salam, kita cobain kalau gitu nih ya. Coba aja, Ustaz. Ini berarti namanya karedok Yasvini. Oh, baru di sini. Iya. Oke. Baru boleh, ya. Boleh. Bismillah. Iya ya. Oh, unik ini. Enak nan. Ini kan sebenarnya kayak salad, Dok ya. Orang bilang makan salad. Salad Yasvini lah, ganti namanya ganti. Ganti aja. Gak bisa ngomong ya? Susah ngomong. Pokoknya. Bapak Ibu nanti bikin sih di rumah ya. Ntar dulu ya ngomong ntar ya. Enak. Emang. Nggak bisa ngomong, Ben. Waktu dia gigi itu, waktu mengunyah dan kena kacangnya, dan itu wah nih. Kriuknya. Oh, Masya Allah. Ini mentah ya, Dok, tapi Masya Allah ya. Ini kali kalau ditambah kurma enak, Dok. Nih. Oh, enak, Pak? Iya. Lutok. Enggak yang kurma, Dok. Enak kurma kayaknya. Kurma. Kayaknya dipotong gitu. Apa? Ini apa nih? Nah, Rutok ini sama. Sekalian aja. Kalau saya sukanya ini. Kacang ini. Kurma kita sudah lagi kehabisan stok. Oh gitu. Kurmanya sudah habis. Nah, ini saya kasih resep baru dari saya ya. Saya yang resep. Iya kan? Terus itu Akbar nggak pakai rutop. Saya pakai rutop. Saya udah mulai paham caranya. Saya udah ngerti triknya nih. Ngerti. Nah. Kita lihat kayak apa rasanya. Masya Allah. Ya. Namanya salad rutop Yasvini. Baru lagi ya? Baru. Langsung seketika ada ini. Ya Allah, Masya Allah. Dok. Nanti mau cobain, Dok, resep saya, Dok. Udah. Udah duluan. Cuma nih itunya kurang, Ustaz. Apa? Ini luar biasa. Mau apa kita habiskan saja, Ustaz ya? Habisnya lah ya. Habiskan saja. Nggak usah dibagi. Karena kan itu kalau terbuang kan sayang, Ustaz. Sayang. Biar pemirsanya ngelihat aja. Ngelihat bagaimana rasa itu bisa dilihat dari wajah kita. Ini bener. Gitu, Ustaz. Orang kalau ngerasain ini, Dok, wajah nggak bisa ditipu. Asam, ya kan? Tamam. Cobain aja. Kalau saya bisa tambah, kadang-kadang saya tambahin dikit, lupa tadi. Boleh dikit aja. Emang enak sih. Jadi Kebayang. ada asamnya dikit. Kita mau coba dikit aja. Nah. Jadi ini program luar biasa sih menurut saya sih. Yasvini ini apa ya? Bikin senang hati, bikin senang pikiran, senang jiwa, Masya Allah. membahagiakan orang. Emang bahagian orang gimana? Kan Anda bahagia lihat kami makan gini kan? Iya. Jadi kita berbagi kebahagiaan. Coba kalau misalnya kita makan begini, misalkan kita marah, atau nggak semangat gitu, Anda kan nggak bahagia juga. Apa kita break dulu, Ustaz? Biar makan. Tutup aja cara lah ya. Tutup aja. Jangan. Ya nanti lah kita bicara ya. Tapi gini teman-teman, jangan lihat kami hanya sedang makan. Kami ini sedang bertasbih bersama makhluk. Nah ini. Karena makhluk semua bertasbih pada Allah, kita lagi bertasbih nih. Tuh. Ya. Nah, kita makan aja mulai basmalah kok. Bismillah. Semua tasbih pada Allah. Nah, saya mau udah. Nah, nanti ngomong kalau itu. Saya makan aja ya. Ceritain dulu dah nih apa nih. Jadi, kalau minum dulu. Minum mana? Nanti. Ada minum? Kopi dikit. Oh, kopi. Minumnya kopi. Kopinya pakai madu biar jantungnya kenceng. Ini kopi pakai madu. Ini kopi pahit ini ya? Udah dikasih madu. Kopi pahit ini ya? Tapi enak ya kopi pahitnya? Enak. Jadi,
Bapak sekalian ya, Masya Allah. Makanan atau makan itu menjadi salah satu hal yang menjadi penting dalam hidup. Kenapa penting? Karena bahkan di surga pun Allah udah menyiapkan makanan untuk kita. Karena yang namanya manusia Harus makan itu. harus makan. Harus makan. Karena dia diberi nafsu oleh Allah kan gitu. Jadi Di surga aja makan kok. Hah? Di surga aja makan. makan Kenikmatan. gitu. Jadi apa yang menarik dari makanan? Jadi gini, sebelum kita bahas makanan, jadi bahwa ternyata semua bagian dalam tubuh kita itu, ini tadi saya lupa Ustaz. Nanti kita bisa masukin sedikit ini nih. Ini salah satu itu yang terbaik ya, saffron. Biar lupa nanti kalau ada. Kalau yang- saffron tuh gimana saffron? Ya, saffron gitulah. Ini produknya luar negeri. Atau Indonesia nggak tumbuh, tapi nggak apa-apa. Itu buat bumbu juga. Di Timur Tengah kayak pada pakai paksa kayak Ya, saffron. dijual Za'faran. banyak. Za'faran. Banyak saffron. Bagus lah pokoknya. Nah, Di hadis Nabi juga ada. oh ada. Ada saffron tuh ada di hadis Nabi. Itu nanti kita bahas. Nah, siap kapan kita Ini belum bahas. selesai. Belum, lanjut Baik. dulu. Jadi, lanjut dulu. Bapak sekalian, subhanallah ya. Jadi ternyata tubuh manusia itu dia terkoneksi, nyambung satu dengan yang lain. Bahkan yang luar biasanya, sains zaman sekarang ini menyebutkan bahwa mereka menyebutnya you have 3 brains, dia bilang Anda punya 3 otak. Ini otak di kepala, yang kedua otak di perut, dan otak di sini. Jadi hati kalau heart dikatakan hati atau jantung, kemudian usus dan Kepalanya. kepala. Otak. Nah, yang luar biasa lagi, para ahli itu menyebutkan ini sebenarnya apa masalah perilaku atau apa masalah-masalah kesehatan saat ini atau termasuk juga perubahan perilaku yang atau mungkin masalah atau penyebabnya yang menyebabkan terjadi seperti itu. Itu ternyata ya kalau bahasa gampang sih ada konslet. Jadi ketiga hubungan ini yang paling dominan itu adalah gut brain. Jadi gut itu usus dan brain. Jadi apa-apa yang ada di usus kita itu akan mempengaruhi moodnya kita. Nah, yang menariknya lagi, 70% serotonin atau hormon bahagia itu dibuat di usus. Apa yang terjadi di usus kita akan ngefek ke mood kita, ke kecemasan kita, depresi kita, dan fokus kita. Dan lain. Itu kan. Dan yang menarik lagi, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata usus dan otak, gut, usus gitu kan, GUT, dan otak itu constantly, mereka terus-menerus berkomunikasi dan saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Interaksi ini disebut dengan axis. Jadi gut, jadi aksis otak dan usus. Maknanya adalah apa yang terjadi atau berlaku di usus dapat mempengaruhi perilaku, performa otak, mempengaruhi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan bagaimana seseorang itu bertingkah laku. Mirip dengan yang tadi saya sampaikan. Itu udah kalau di buku-buku tentang ini, tentang biasanya ini buku ini akan disampaikan di awal-awal sebelum orang menuntut ilmu. Bukan betul. Jadi ini salahnya di pendidikan kita, Dok. Ini ngomong pendidikan dikit, Dok ya. Itu orang begitu masuk sekolah atau kuliah itu langsung dijejali ilmu gitu. Sekalinya ada apa namanya itu masa orientasi itu, ospek gitu, ya kan? Sekalinya ada ospeknya nggak bener. Ospeknya nggak bener. Nggak bener kan? Ospeknya dibuat orang menjadi hina. Menuntut ilmu orang mulia loh, dibilang jadi orang gila. Iya. Padahal di dalam Islam itu sebelum orang menuntut ilmu, mulai belajar ilmu itu kan akan diberikan berbagai macam hal tentang masalah adab ilmu. Betul. Adab berilmu, adab dengan guru, adab sesama murid dan segala macam. Dan itu ada sekian banyak kitab ulama tentang itu. Sekian banyak sekali loh. Begitu pentingnya. Nah itu biasanya di sebagian buku itu di antara babnya adalah bab tentang masalah makanan. Oh, ada bab makanan. Bab makanan di dalam pembahasan tentang menuntut ilmu. Subhanallah. Bayang nggak itu? Kenapa ulama sampai gitu? Tahu nggak? Itu menunjukkan ada hubungan sangat kuat tentang apa yang kita masukkan di usus kita dengan brain kita. Ternyata dari dulu sebenarnya. Dari dulu. Udah paham mereka. Bahkan mereka akan katakan hindari ini.
Kalau kamu penuntut ilmu jangan makan yang ini. Oh, kalau, ada Ustaz ya? Iya, kalau kamu penuntut ilmu makan yang begini karakternya. Kamu makan ini dan seterusnya itu disebutkan. Kalau kamu mau cerdas, mudah menghafal, makan ini ya gitu dong. Oh, ada ya? Ada. Nah, itu yang Jadi benar ya ada hubungan benar. kuat dengan brain kita. Brain. Jadi bahkan sampai ke tingkah laku. Ke tingkah laku. Ke tingkah laku. Makanan mempengaruhi tingkah laku. Ya, behavior. Benar. Jadi Itu benar. para ahli itu menyebutkan bahwa memang ternyata apa yang dimakan seseorang itu akan berpengaruh ke perilakunya. Jadi makanan yang haram, meskipun substansinya halal, itu akan berpengaruh perilaku. Karena manusia tidak bisa menerima yang buruk-buruk. Contoh timun halal, tapi ketika dibeli dengan harta yang haram, dia akan mempengaruhi perilaku. Langsung atau tidak langsung. Apalagi kalau saat ini timun ini kadang-kala sudah tidak dalam bentuk yang toib lagi atau makanan-makanan yang tidak toib itu atau tidak baik itu juga akan mempengaruhi perilaku seseorang. Itu dikatakan tadi. Jadi dengan konsep gut brain axis ini atau GBA ini, maka apa yang kita makan ini pertanyaannya menyenangkan perut kita. Nah, ini menarik Ustaz. Manusia Allah ciptakan itu ternyata mereka punya teman. Kita nih punya teman. Temannya di mana? Di seluruh bagian. Dari mulai rambut sampai ke ujung kaki kita punya teman. Teman kita itu namanya probiotik. Atau mungkin bakteri baik. Maaf. Bakteri baik. Bakteri baik. Itu Jadi, teman kita. Teman kita. Jadi Maksudnya di dalam tubuh kita. dalam tubuh kita ada bakteri semua. Oke. Ada bakteri semua. Dan bakteri-bakteri ini ya tergantung kita mau bikin dia dominan yang bakteri baiknya atau kita mau dominan memperbanyak bakteri buruknya. Sebenarnya buruk baik ini sebenarnya lebih ke arah aktivitas mereka. Sebenarnya mereka seimbang. Lebih dominan bakteri baik, tapi ketika lebih dominan bakteri tidak baik atau bakteri jahatnya, maka bakteri baik tertahan. Kalau bakteri baik tertahan, apa mungkin bakteri jahat lah katakanlah itu lebih dominan dengan apa yang dia makan, dia rasakan segala macam itu, maka bakteri baiknya akan tertekan. Jadi makanan kayak begini sebenarnya pada akhirnya akan memperbanyak atau menguatkan bakteri baik. Gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi berikutnya adalah ternyata, subhanallah, pertama otomatis kan, tadi kan pembahasan kita adalah apa tuh? Bahwa kekebalan tubuh kita ada sebagian besar di pencernaan. Iya. Di usus. 70-80%. Artinya orang yang makan kayak begini setiap hari rutin dengan baik dan tak berlebihan pastinya Imunitasnya naik. betul. Yang pertama, yang kedua apa Ustaz? Iya. Mood. Kan tadi sudah saya bilang Mood serotonin sama dopamin itu yang buat adalah bakteri yang ada di usus. Jadi penyakit-penyakit yang ada saat ini sebagian besar terjadi karena disbiosis. Disbiosis itu ketidaksinergian antara bakteri-bakteri tadi, termasuk autoimun. Pertanyaannya menarik. Oke. Bagaimana memperbaikinya? Wah, itu. Untuk memperbaikinya, jadi kalau ada dua orang bertengkar, apa yang harus kita kerjakan pertama kali? Leraikan atau katakanlah ya pisahkan, diam dulu sementara. Maksudnya gimana bagi-bagi Nah, begitu? coba gimana, Dok? Maksudnya adalah ketika mereka sudah kacau beliau dan gak jelas lagi katakanlah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat segala macam, apa yang harus dikerjakan? Diamkan mereka dengan cara puasa. Maka Islam adalah agama yang sangat-sangat menjunjung. Itu ditenangkan dulu itu ya. Puasa itu Puasa akan diam ya. gitu ya. Jadi kalau ada kalimat, setahu saya bukan hadis juga yang menyatakan summu tasihu itu benar. Ya. Yang disuruh damai tenang apa sebenarnya? Jiwanya, hatinya, imannya, kolbunya. Ini suruh stop dulu. Nggak usah kalau lagi puasa nggak usah lagi lihat-lihat beginian karena ini kalau Anda lagi puasa akan mempengaruhi keinginan. Kalau lagi puasa apa yang harus dilihat? Makanan buat panglima aja yang lebih banyak. Makanan buat panglima siapa? Atau makanan buat panglima apa? Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Jadi itu kalau di Ramadan, makanan sebenarnya bagus nggak kita makan di Ramadan bagus, tapi jauh lebih baik kalau seandainya yang lebih banyak kita kasih makan tuh panglimanya. Fokus kita kepada panglima. Ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu puasa itu lebih baik kalau kamu tahu. Itu Ustaz. Masya Allah kan. Jadi semakin Bapak Ibu sekalian kita memahami ini, maka semakin kita akan menyayangi. Tadi Dok, saya menenangkan tadi itu loh. Ini kan ada kalau sudah kacau sistem kacau atau bakteri tadi yang baik yang buruk kacau itu ternyata didiamkan dulu. Iya kan. Puasa. Maka puasa adalah bentuk detoksifikasi paling Wah, baik, ini bentuk pendiaman tubuh untuk apa? Karena kan yang namanya puasa, orang pasti akan menjaga panca inderanya dia.
rasa dia cut dulu, penglihatan dia cut dulu yang tidak baik ya. Semua pancara indahnya di lockdown, nah gitu loh. Untuk tidak melakukan fungsinya dulu, untuk tenang dulu, tenang, diam. Kapan-kapan antum saya kasih ilmu, Dok. Ilmu mahal, belum ada di tempat lain. Siapa nih Ustaz? Aduh, wah ini kapan-kapan masih rahasia. Masih lama ya? Nanti. Kajiannya masih banyak. Nanti. Masih banyak ini. Dokter bilang bakteri-bakteri ini saya kasih ilmunya. Okay. Qur'ani, Dok. Saya enggak, tapi saya belum tahu dari mana dapat ini. Dalam Quran pastinya. Oh iya, jelas Quran. Karena dokter bicara tentang bakteri itu, di kepala saya berputar-putar tentang beberapa ayat. Melintas-lintas itu. Kapan-kapan saya keluarkan. Tapi saya, iya, coba gini. Kan bakteri itu hidup ya, Dok? Ya jelas loh. Hidup kan? Dia makhluk hidup kan? Makhluk hidup. Persis sama kayak kita nih. Kita juga makhluk hidup kan? Dan ya semua, ya burung, ya binatang, ya kita, ya semua. Quran menyebut, kan gitu, kalau Quran menyebut manusia, An-Nas, Al-Ins, jin ya jin, burung at-toir, al-khoil, al-bighal, itu kan kuda, bighal. Tapi karena ada makhluk yang tidak disebut dalam Quran, tapi Allah gabung, Allah rangkai, semua masuk dalam satu kata. Tahu, Dok? Mahal gak? Nah, itu. Itu yaitu adabah atau adawab zamannya. Di Quran ada sekian banyak kata adabah kan? Karena dalam definisinya kata itu adalah apa saja yang melata, apa saja yang bergerak. Ya dub itu artinya apapun yang bergerak. Maka tadi saya tanya, bakteri hidup apa nggak hidup? Artinya dia bergerak kan? Iya bergerak. Jadi itu ada. Hah? Sebelum manusia ada. Artinya bahwa pembahasan tentang saya tunjukkan satu ayat ya, biar saya nggak salah. Ini aja, ini mukadimah saja. Kan kapan-kapan judulnya. Iya. Nanti semoga Allah panjangkan umur. Amin ya Rabb. Selamat juga antum demikian juga mudah-mudahan insyaallah. Saya kasih nanti biar dibuka oleh teman-teman pemirsa semua ya. Di surat Al-An'am ayat 38. Al-An'am ayat 38. Lihat pertama pembahasannya adalah wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Wah, ini kaidah besar sekali, Dok, dalam kehidupan ini. Tadi dokter bicara bakteri saya jadi ingat misalnya. Tidak ada dabah. Dabah ya tafsirnya sebenarnya kan gini. Tidak ada dabah apapun yang bergerak tuh. Apapun yang termasuk menurut saya apapun itu, ya. Wala ta'iri yatiru bijanahi. Kemudian tidak juga burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Illa umamun amsalukum, kecuali dia umat seperti kalian. Jadi sekarang gini, sudah ketemu kuncinya. Ketemu kuncinya ya, memahami ilmu sulit tentang bakteri, gitu ya. Pakai ayat ini selesai, Dok. Kebayang kan? Tapi kan gini gampangnya. Sekarang gini, tadi antum cerita. Kalau lagi kacau, lagi berantem segala macam, kan bukan kita bunuhin semua. Oh iya. Betul enggak? Tenangkan. Itu. Yang salah itu kita selalu mengingat kalau yang bermasalah itu kita bunuhin aja deh. Betul. Kan kalau di antara kita berantem, ya, ada saudara kita atau siapapun bertengkar, berantem, bertikai, kan nggak kita bunuh aja semua, kan nggak gitu. Ya. Tenangkan. Kenapa? Karena mereka juga umamun amsalukum. Mereka semua itu umat seperti kalian. Subhanallah. Coba dong. Kalau mereka umat seperti kalian itu artinya kalau mereka lagi berantem tuh, kan tadi ada kaidahnya. Kaidah kita berantem umpamanya di surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jadi kalau ada yang bertikai di antara orang beriman itu diislah. Bisa nggak antum nggak berantem itu, bisa nggak gitu ya? Coba gitu. Coba duduk bareng lah gitu. Bisa nggak kita coba tenang lah ya kan? Di ayat yang lain kan juga disampaikan. Coba ada tema namanya at-tahkim. Artinya adalah coba cari hakimnya. Jadi kalau kalian bertikai, berantem nggak akur nih, ini yang baik, ini yang buruk kok berantem, umpamanya atau apa terjadi. Kalau tidak bisa akur, cari coba yang ketiga. Nah, saya nggak tahu ilmu apa, ilmu ketiga kan? Cari yang ketiga sebagai hakimnya untuk menetralkan, untuk menengahi tahkim itu. Kayak kita kan, illa umamun amsalukum. Ini kapan-kapan ilmu saya kasih soal. Kapan-kapan ya? Kalau punya ilmunya. Oh. Baik. Tapi ini ayat pembuka luar biasa. Jadi bahwa ternyata ini
illa umamun amsalukum. Lanjutan ayatnya keren banget. Ma farratna fil kitabi min syai'. Enggak ada yang kita sia-siakan, enggak ada yang kurang. Pembahasan yang jadi dalam kitab suci ini, Dok, tidak ada yang tidak dibahas. Jelas dong? Ilmu hari ini ma farratna, kata Allah, kami tidak pernah meninggalkan sedikit pun apapun yang ada, semua dijelaskan dalam Alkitab. Subhanallah. Ujungnya adalah tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian pada Rabb mereka kembali. Ya, Dok. Jadi makanya di ayat tadi itu kan bicara tentang ternyata ya umat seperti kita, kalau ada yang nggak beres, lagi ada ketegangan, bukan dibantai habis gitu. Tapi kemudian dia bisa didamaikan, diislah, diperbaiki keadaannya, ya kan? Nah, hanya ketika tidak memungkinkan islah saja. Kan ayatnya gitu. Faslihu bainahuma fa im baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi. Kaidahnya jelas banget. Hatta tafi'a ila amrillah. Itu kaidah buat kita manusia. Kan karena illa umamun amsalukum, jadi artinya ya yang boleh diperangi itu hanya yang tabghi. Tabghi itu udah melampaui batas. Sudah diislah, sudah diingatkan, diajak damai nggak bisa, ya kan? Tetap zalim, tetap melampaui batas, baru tembak dor gitu. Gitu. Tapi kaidah awalnya bukan langsung dibantai. Jadi kalau umpamanya model, saya nggak tahu ya, ini kan cuma khayalan saya nggak tahu benar apa enggak. Jadi kalau mengobati hari ini modelnya dengan diberangus, ditembak, gitu, kayaknya kalau Mamun Amrul nggak sesuai, benar nggak? Kalau bahasanya justru malah itulah yang melanggar sunatullah. Jadi kalau bahasanya, saya pribadi sih ya punya konsep mereka kan di tangan kita ini, di kulit kita, di rambut kita, di mata kita, di mulut kita, semua bagian tubuh kita nih ada umat tadi. Ada umat tadi yang mereka juga punya hak untuk hidup. Artinya semua yang ditujukan dalam rangka memusuhi mereka, menghanguskan mereka tanpa kita ibarat kata tabayun dulu, maka itulah bentuk pelanggaran fitrah atau pelanggaran sunatullah. Dan masuk juga ya apapun bentuknya, mau kata makanan, mau kata obat-obatan sintetik atau apapun, yang semua yang berlebihan yang menyebabkan ketakseimbangan di mereka itulah pelanggaran. Pelanggaran dari sunatullah yang ada dalam tubuh manusia. 65 triliun bakteri dalam tubuh kita. 65 triliun. 65 triliun lebih. Ini di tubuh satu orang saja. Kita sekitar 6 kiloan lah kurang lebih katanya gitu kan. Kalau ditimbang-timbang gitu. Dan itu mereka berhak dengan ini. Mereka punya hak dengan ini. Mereka butuh. Jangan zalimi mereka berarti. Jangan zalimi mereka. Dan saya coba tadi merenung ini, apa sebabnya Islam itu memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang jangan marah, jangan stres, jangan apa yang sifatnya emosi. Karena semua perubahan emosi, jiwa, pikiran seseorang pengaruhnya ke usus juga. Pengaruh ke usus. Bahkan tidur yang kurang saja efeknya juga ke usus. Sebentar. Tadi itu kan usus mempengaruhi brain kita. Ya. Nah sekarang pikiran kita, perasaan kita ternyata juga mempengaruhi ke usus. Ya. Orang stres umpamanya. Dia kan komunikasi terus. Saling berkomunikasi, saling mempengaruhi tadi itu ya. Oke. Sampai pada titik menciptakan behavior atau tingkah laku. Coba makanan kayak begini, ini bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Makanya ya kalau makanannya baik, baiklah badanmu. Jadi kayak apa tuh ya? Ada satu kata saya lupa itu. Jadi intinya tuh kalau you are what you eat. Anda tuh apa yang Anda makan. Sebenarnya itu plus lagi, you are what you think. Think dalam artian apa yang Anda pikir, apa yang Anda makan itu diri Anda. Jadi orang yang menjaga dirinya, hatinya, imannya, dia pasti akan mikir makan. Makan tuh mikir, makan tuh disuruh mikir. Karena kemarin pembahasan ada 7 syahwat dalam dalam makanan ada di piring kita ada 7 syahwat. Ada 7 syahwat. Disuruh mikir gitu. Nah inilah yang terjadi zaman sekarang. Jadi sebenarnya kalau kita kembalikan ke konsep Al-Quran dan petunjuk baginda Nabi SAW, maka sebenarnya ngobatin penyakit dalam Islam itu simpel sebenarnya. Pertama, manage your heart.
Benerin hatimu. Obati syahwatmu. Obati syahwatmu. Yang Ya, kedua, ya, ya. damaikan mereka. Damaikan mereka dengan cara apa? Ya, makan makanan yang sehat, termasuk makanan-makanan probiotik, makanan-makanan fermentasi seperti kan tempe kan fermentasi sama tempe. Ini nih. Ada tempe. Itu kan makanan fermentasi karena pakai bakteri. Kalau di Korea mereka punya namanya kimchi, tadi kimchi namanya. Ini berarti ini ada ini ya? Ada bakteri. ya karena fermentasi Iya. ya. Ini Itu makanan Korea namanya kimchi. Dan itu diakui dunia sebagai ini kimchi salah satu nih. kimchi. Makanan fermentasi. Makanan fermentasi. Jadi kalau itu dimakan, ya bahasa kita kirim WhatsApp dia. Ini bisa makan ya? Bisa. Oh, siap. Bisa lah. Agak pedas cuman enak. Jadi orang Korea apapun makanannya jangan makan kimchi dulu. Oh, kenapa? Itu makanan usus. Oh, oke. Jadi usus ibarat kata dikasih makan itu Kimchi. kita mempersiapkan pasukan pengolah makan lah gitu loh. Ada kecutnya, ada asamnya, ada apa pedasnya. Gitu. Makanan fermentasi. Itu makanya tidak heran. Enak sih. Enak. Kok enak semua ya? Sepertinya dari tadi enak semua, Ustaz. Ada yang asam, ya kan? Ini pedes, ada pedesnya. Pedasnya. Pedasnya juga enzimnya komplit lah. Makanya tidak heran kimchi itu diakui. Kayaknya ini jenisnya agak apa dah? Kalau makan tuh dia dingin gitu ya. Ya, dia aslinya dingin gitu ya. Dia aslinya dingin. Sifatnya dingin. Sifat dingin ya. Jadi dia cocok untuk lambung tuh. Iya, lambung yang panas gitu kan. Ya, subhanallah. Dan itu saya terima tadi, dia diakui dunia sebagai salah satu makanan tersehat di dunia. Kimchi nih. Kimchi. Padahal sebenarnya ini juga sebenarnya, tapi sayang tempe nggak dapat. Nggak dapat pengakuan itu. Oh, belum di ini kali ya, belum dikabari ya. Dikabari. Tapi dalam ini sudah ada tempenya. Jadi kalau saya katakan tadi apa tuh namanya? Semua aktivitas, nah ini kata kuncinya. Semua aktivitas keseharian dari baginda Nabi SAW atau sunnah beliau itu semuanya fungsi dan perannya adalah mendamaikan, mensejahterakan, membahagiakan isi perut kita sebenarnya. Bahkan qailullah itu juga sama. Qailullah tidur siang itu punya efek untuk mengistirahatkan enzim atau menguatkan pencernaan kita. Dan pada dasarnya itu kalau ada seorang dokter Hiromisnya dalam buku itu mengatakan itu tidur yang menguatkan jantung, dia bilang tidur siang itu. Mereka nyebutnya bukan qailullah tapi power nap. Power nap. Jadi tidur siang itu tidur yang sangat baik untuk menguatkan jantung. Kapan-kapan kita bahas itu ya. Tidur kita bahas khusus itu. Tidur itu. Kenapa sampai dikatakan wajalna laila libasa? Menjadikan malam sebagai istirahat. Tidurmu itu sebagai istirahat. Kenapa istirahat? Sama kayak puasa tadi. Oh iya, betul. Makanya, ada makanya harus direhatkan. Makanya apa tuh namanya? Sebenarnya orang Islam itu, seorang mukmin itu kalau dia betul-betul mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, maka tiap hari dia puasa. Kalau tidurnya benar. Oh kok bisa? Nabi tidur kapan? Ba'da Isya. Secara umum sih. Saya tahu. Iya. Ba'da Isya kan? Ba'da Isya beliau tidur kan sebelum Isya kan beliau nggak makan. Karena ada hadis lagi yang menyatakan bahwa kalau kalian mau makan pun itu jangan deket-deket mau tidur. Sehingga ada hadis seperti itu. Maka Ba'da Isya tidur, kata Ba'da Isya di Indonesia misalkan jam 7:30 lah selesai Isya. 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 1:30. Udah 6 jam tidur. Nggak makan ini. Puasa kan? Puasa dia. Sholat dan dalam keadaan 1:30 atau jam 2 pertengahan malam itu saat tubuh sedang puncak-puncaknya memproduksi growth hormone. Hormon yang kalau ada kanker dimakan. Makanya kalau kita kembali ke konsep rumah sakit Islam, para pasien-pasien kanker dan penyakit-penyakit degeneratif itu diharuskan tahajud. Gitu ya. Saya udah bisa ternyata. Udah ngerti saya Ruti. Udah paham. Iya. 1:30, 1:30, 1:30. Berarti kan sudah 6 jam tuh, 2:30, 3:30, 4, 5:30. Berarti sudah subuh itu 3 jam. 9 jam sudah kurang lebih dia puasa. 9 jam puasa. Asal tidurnya benar. Dan waktu paginya, subhanallah, apa yang Nabi sarankan kita untuk makan di pagi hari? Salah satu makanan terbaik untuk pencernaan yaitu ini dok nih. Kurma, Ustaz. Ini Nabi suka minum pagi nih. Iya. Itu sebabnya orang yang pagi-pagi mengkonsumsi apa yang Nabi konsumsi pasti bahagia. Karena kan sudah kita bahas kemarin, kurma asam amino, madu asam amino. Atau juga kalau itu nggak ada, makanlah buah pagi-pagi. Karena toh pagi-pagi itu waktu di mana tubuh kita lagi fase buang sampah.
Kalau lagi buang sampah, jangan masukin lagi sampah baru. Itu sebabnya saya sangat-sangat tidak sepakat. Kalau saya pendapat saya pribadi pagi-pagi makan nasi goreng. Nah, Gitu iyalah. ya. Gimana orang lagi badan mau bersih-bersih, lagi buang sampah, Dikasih sampah. dimasukin lagi makanan yang berat dicerna. Coba lemaknya, karbonya. Waduh. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Permisi mas, saya istirahat dulu. Habis makan ngantuk dia. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi modal tadi manage your heart, benerin hatimu, kemudian dari probiotiknya, tabayunkan mereka, kan islahkan mereka lagi, ya banyak-banyak makan kayak beginian, ya probiotik tadi. Kemudian yang ketiganya ada puasa, yang keempatnya berbekam. Modal 4 hal ini saja, saya sangat yakin. Ulangin dok. 1. Manage your heart. Manage Tadi your heart. benerin hatimu. Dibenerin lu, di-manage hatinya. Ya, dengan yang kedua puasa, Puasa. dibersihin. Siam ya puasa. Ya. Masya Yang Allah. ketiga, isi dengan yang baik-baik. Kalau makan, minum, masukkan Ya, yang baik-baik. probiotiknya lah, makanan kayak begini Makan, lah. gitu. Oke, 3. Yang keempat, kalau masih ada kotor-kotornya, berbekam lah. Berbekam. Paling nggak sebulan sekali tuh ya, seperti Bekam. Nabi bekam Iya. sebulan sekali. Ya salah. Modal halnya. 4 itu aja. Banyak masalah degeneratif. Jadi ini 4 sehat nih ya. Insya Allah. Manage your heart kan berarti kan termasuk di situ, kalau bahasa saya kan kerinduan dia. Jadi kalau ada, saya mempunyai suatu kalimat, tidak tahu ini kata ulama atau tidak. Karena kesehatan yang didapatkan oleh seorang mukmin adalah buah dari ketaatan dia pada Allah. Kesehatannya seseorang itulah buah dari ketaatan. Kalau dia taat pasti sehat. Mana ada sakitnya orang yang rutin tahajud, orang rutin puasa, orang rutin sodako. Gak ada sakit-sakit berat-berat. Kalau orang sudah rutin tahajud, rutin puasa, rutin sodako, rutin berbekam, dan setelah kebaikan yang lain, makan pun mikir dia. Sebab kalau dia mau baca Quran, mau bisa nangis baca Quran, mau makan kayak begini sehat apapun, dikit atau banyak pun, habis makan, susah dia lagi menata hati itu, maka dia lebih memilih untuk berpuasa. Siap. Gitu saya. Masya Allah. Banyak hal deh dok, tapi belum selesai semua tadi. Banyak. Kita ngomongin probiotik, ngomongin bakteri yang baik, bakteri yang buruk. Ya, belum selesai kita bicara illa ummamun amsalukum tadi ya. Betul. Umat seperti kalian. Tadi bicara makanan, minuman, masih banyak sekali. Belum kita bicara tentang makan minuman yang di Quran, yang di surga, yang disampaikan Rasul. Ya, bicara tadi tentang keseharian tadi dok, yang tidur, yang apa. Keseharian terbaik kan keseharian Nabi SAW. Itu setiap aktivitas dalam 24 jam Nabi itu harus dipotret dok, dari sisi kesehatan tuh. Tadi termasuk tidur siang tuh, qailullah tidur siang dipotret. Ternyata tuh nilai kesehatannya tinggi sekali. Itu ternyata dan seterusnya. Hubungannya sama efektivitas kerja. Saya pernah baca ada beberapa perusahaan itu yang menerapkan tidur siang. Karyawannya wajib tidur siang. Wah, kita bahas ke Mama dong. terlalu menarik untuk waktu sesingkat ini terlalu menarik untuk itu. Masih banyak dok, masya Allah, jazakallah khair. Ini insya Allah kita lanjut, masih banyak sekali. Intinya tadi bahwa kalau jadi orang beriman betul, maka di sana semua ada unsur kesehatannya. Karena semua syariat pasti menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, kita melakukannya karena ketaatan. Syariat ini menyehatkan dan syariat ini membahagiakan. Masya Allah. Terima kasih banyak dokter, jazakallah khair, dan teman-teman saudaraku semuanya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi kesempatan berikutnya di acara kita dok. Fahuwa Yashfini, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.